Assalamualaikum, perkenalkan saya Nurul Afifah dari kelas 12 MIPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia. Menurut hasil seminar masuknya Islam di Indonesia pada 17-20 Maret 1963 di Medan, agama Islam masuk ke Indonesia pertama kali pada abad pertama Hijriah atau sekitar 8 Masehi. Teori masuknya Islam di Indonesia ada beberapa teori, diantaranya teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Teori Gujarat, teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui peran para pedagang dari Gujarat, India Muslim pada 13 Masehi. Teori Mekah, teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad 7 Masehi. Teori Persia, teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui peran pedagang Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Yang terakhir yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara pada abad ke-9 Masehi. Jalur masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur utara meliputi Arab, Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, dan Indonesia. Jalur selatan meliputi Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan yang didirikan oleh Sultan Ibrahim yang mencapai keemasan pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1475. Kerajaan Pajang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya pada tahun 1568. Kerajaan Mataram Islam. Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah berdiri pada zaman ke-17. Kerajaan ini dipimpin oleh sebuah dinasti keturunan Ki Ageng Antara dan Ki Ageng Pemanahan. Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu gerakan pendidikan dan sosial serta gerakan politik. Gerakan pendidikan dan sosial meliputi Sekolah Tawalib, Jamiat Khair, Al-Irsyad, Perserikatan Ulama, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Sementara gerakan politik meliputi Persaudaraan Muslimin atau PERMI, Syarikat Islam, serta Partai Islam Indonesia. Nilai-nilai keteladanan dari tokoh-tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam dan telah menggoreskan nilai-nilai keteladanan, mereka lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kudus. Nilai-nilai dan perilaku mulia yang harus kita teladani dan harus kita kembangkan sebagai implementasi dari sejarah perkembangan Islam adalah: yang pertama, menghargai jasa pahlawan muslim yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syiar Islam. Yang kedua, berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan informasi terkini dan valid mengenai sejarah Islam. Yang ketiga, meneladani sikap dan perilaku para tokoh teladan pada masa permulaan masuknya Islam yang mengedepankan cara damai. 4. Menjadikan semua aktivitas dalam hidup sebagai sarana syiar dan dakwah. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.